Vokasi in Podcast bertemu lagi bersama saya Tasya Galuh Hapsari sebagai host pada episode kali ini. Dan kali ini kita kedatangan tamu spesial. Ingat ya, di VIP in Podcast kita tuh selalu kedatangan orang-orang spesial. Dan kali ini kita ada Kak Rega Aprilianto. Halo, Vocationers. Iya. Wah, Kak Rega Aprilianto, dari namanya April, lahir di bulan April ini. Lebih tepatnya bulan keempat ya. Lama ya. Masih ngitung gimana sih? Wah, Kak Rega, kabarnya gimana hari ini? Luar biasa baik, alhamdulillah. Tasya gimana kabarnya? Wah, kabarnya baik, apalagi sekarang musimnya pancaroba ya. Yeah. Kemarin panas sekali dan sekarang barusan hujan ya. Betul, tadi perjalanan ke sini tuh melewati hujan badai dan angin topan sih kebetulan ya. Dan inilah mengapa guest kita itu spesial. Bener. Jauh-jauh Bener. untuk ke Vokasi in Podcast. Teman-teman harus ingat ya. Nah, Kak Rega ini merupakan Kakang Intelijensia tahun 2022 dan juga merupakan pemenang favorit Duta Bahasa Jawa Timur 2023. Wow. Yes. Amazing sekali, Kak. Wah, pingin loh saya jadi kayak kakak gini. Terima kasih. Bisa. Panggilnya nih enaknya Kak, Mas, Bro, atau Rega aja? Karena pakai Samir ini mungkin dipanggil Kang biasanya ya. Kang, oke siap. Saya panggil Kang Rega. Iya. Kang Rega, kesibukannya akhir-akhir ini apa, Kang? Kesibukan akhir-akhir ini kuliah, lalu freelance MC, beberapa kali juga masih menerjemahkan bahasa isyarat. Wow. Dan kerja di salah satu F&B restoran gitu. Apa sih, Kak, yang membuat kakak itu tertarik menjadi juru bahasa isyarat? Yang bikin tertarik itu sebenarnya kalau concernnya terhadap teman-teman disabilitas itu emang dari saya kecil, karena nenek saya adalah disabilitas tunanetra dan sejarahnya panjang sebenarnya. Makanya waktu SMK itu saya ambil jurusan multimedia karena pengen banget untuk masuk di jurusan broadcasting. Oh gitu. Radio broadcasting untuk bisa memberikan aksesibilitas untuk teman-teman tunanetra. Terus setelah masuk ke concern kepada teman-teman disabilitas, ngelihat ada teman disabilitas yang lain, ada disabilitas tunarungu, ada disabilitas gerahita, dan banyak lagi, ada daksa dan segala macam. Akhirnya ketika ngelihat teman tuli atau teman tunarungu ini berkomunikasi menggunakan bahasa isyarat, itu yang bikin saya tertarik untuk belajar. Yang kebetulan teman ospek saya satu grup saat itu waktu pertama kali kuliah di vokasi ini 2019, itu saya satu grup, otomatis langsung belajar, kita kenalan. Awal-awal juga kaku, harus ngeja satu persatu kalau mau ngomong. Terus akhirnya selama berarti 5 tahun ini kita berteman. Dan dari 2 tahun yang lalu saya mulai bisa menerjemahkan apa yang dia sampaikan. Dan apa yang orang lain sampaikan saya terjemahkan dalam bahasa isyarat. Seperti itu sih. Mulai dari nol nih berarti, Kak? Mulai dari nol, seperti isi bensin. Tapi dan juga mulia sekali loh, Kak. Terima kasih. Sangat mulia. Wah, saya keren banget. Tepuk tangan sih saya sehingga wah, respect banget kalau kayak gini, Kak. Terus pasti ada hambatannya dong kalau misalnya apa? Waktu belajar. Iya. Pasti hambatan itu ada ya, apalagi kan komunikasi yang berbeda. Bagaimana ketika kita yang biasa untuk komunikasi secara verbal, dulu kan saya di vokasi jurusannya public relations. Semua mata kuliahnya itu kebanyakan jurusannya prakteknya itu menggunakan public speaking. Banyak ngomongnya. Tapi saya punya teman banyak tunarungu sehingga saya harus komunikasi nonverbal pakai bahasa isyarat. Jadi itu yang bikin saya lumayan ada hambatan di situ mengenai komunikasi yang terbatas. Tapi pelan-pelan belajar, karena memang ya sama seperti kita membangun relasi dan pertemanan sama teman-teman yang lain, pasti ada tahap adaptasi karakter. Iya, benar. Nah, ini tidak hanya karakter yang menjadi adaptasi saya, tapi juga bagaimana komunikasi yang berbeda. Dan itu saya dapatkan dengan belajar sama teman-teman yang berbeda ini, teman-teman yang spesial, teman disabilitas. Jadi saya sebenarnya nggak kaget juga sih, karena saya sering komunikasi sebelumnya sama teman-teman disabilitas, tapi biasanya tunanetra, sekarang tunarungu, sampai saya belajar juga mengenai cara komunikasinya menggunakan bahasa isyarat. Jadi awal-awal itu belajar ejaan dulu A sampai Z,
Iya. Lalu setelah itu komunikasinya semuanya ngeja, atau enggak kalau gitu saya tulis di HP, lalu saya tunjukkan saya mau ngomong apa karena terlalu panjang saya nggak tahu bahasa isyaratnya apa. Terus diajari tuh satu persatu. Untungnya memang bukan untungnya sih, semua teman tuli itu pasti sangat senang hati untuk mengajarkan kita bahasa isyarat. Dan memang diharuskan untuk belajar bahasa isyarat itu ke teman tuli langsung, bukan ke orang yang bisa bahasa isyarat aja. Dari nol dan mulia banget, ya Allah. Keren sekali. Terima kasih. Wah, selain jadi kakang intelijensia ya Kak, Mm-mm. pemenang favorit Duta Bahasa Jawa Timur 2023 itu Betul. bagaimana Kak ceritanya? Jadi setelah menjabat di pertengahan menjabat sebagai Kakang Intelijensia Kota Malang 2022 sebagai Duta Wisata, memang awalnya itu saya mau membawa program untuk merayakan Hari Disabilitas Internasional untuk membawa pariwisata ramah disabilitas di Kota Malang dengan menjadi seorang duta wisata, karena saya memiliki kemampuan bahasa isyarat, jadi kenapa tidak untuk saya bawa. Dan di pertengahan menjabat itu ada informasi pembukaan Duta Bahasa Jawa Timur. Oke. Ketika saya merasa sedikit sedikit terbantu dengan adanya platform kendaraan Kakang Mbak Yu ini, saya rasa ini waktunya untuk lebih naik tingkat lagi dari kota ke Jawa Timur. Karena program saya di Kakang Mbak Yu kebetulan terlaksana untuk membuat acara Hari Disabilitas Internasional tahun 2022. Dan saya rasa saya membutuhkan platform lagi yang lebih tinggi. Kenapa tidak untuk mencoba, dan saya coba Duta Bahasa Jawa Timur karena linear, dan saya membawa bahwa untuk menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar juga berhak untuk diedukasi ke mereka yang tidak bisa berbicara dan mendengar. Oh baik, ini Gitu. Duta Bahasa, ini bahasa apa aja Kak? Duta Bahasa itu bagaimana kita sebagai anak muda untuk merepresentasikan dan juga menggaungkan Trigatara Bangun Bahasa. Itu utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, dan kuasai bahasa asing. Oh, Gitu. berarti kakak ini bisa 4 bahasa loh. Bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa daerah, dan juga bahasa isyarat. Amin. Ya, bisa. Sedikit bisa. Pasti sampai sekarang juga masih belajar, karena kan bahasa itu berkembang ya setiap harinya. Tapi sangat patut diapresiasi kalau menurut saya kakak ini, apalagi mulia banget hatinya, ya Allah. Terima kasih. Nah, Terima kasih. tantangan terbesar selama hidup ini apa? Tantangan terbesar selama hidup apa ya? Sebenarnya kalau struggle setiap hidup, apalagi apa yang mau kita capai itu pasti ada. Tapi bagaimana kita merespon? Karena saya percaya kualitas diri adalah kualitas respon. Dan setiap hari itu juga saya kayak ceria-ceria aja, bahagia-bahagia aja. Dan apakah ada hambatan? Jelas ketika kita udah mulai concern sama sesuatu untuk bisa memperjuangkan hak-hak teman-teman disabilitas, nenek saya disabilitas, teman dekat saya disabilitas, hambatan itu adalah untuk bisa mengedukasi dan juga memberikan awareness ke banyak orang yang tidak tahu mengenai awareness dan juga keberadaan teman-teman disabilitas ini, untuk bisa menekan angka diskriminasi terhadap teman-teman disabilitas. Sekarang kan juga ada peraturan untuk setiap perusahaan, khususnya BUMN, untuk menerima 2% dari jumlah karyawannya untuk menerima karyawan disabilitas. Menurutku masih banyak orang yang masih belum mengerti tentang hal itu, bisa menghargai teman-teman disabilitas, tidak takut untuk komunikasi. Biasanya kan ada tuh yang aku nggak bisa bahasa isyarat, aku takut mau komunikasi sama temen tuli, gimana tuh gitu. Nah, nggak usah takut. Mereka pasti tahu kalau kita, dan setelah itu komunikasi akan berlanjut, tapi itu pelan-pelan nanti akan diajarkan bahasa isyarat. Menurutku hambatannya adalah bagaimana kita bisa mengedukasi ke masyarakat yang lebih luas. Jauh sebelum saya ikut kompetisi ini, saya juga memperjuangkan hak disabilitas dengan gerakan saya Ayo Bahasa Isyarat. Ayo menggunakan bahasa isyarat, ayo belajar bahasa isyarat, dan juga ayo menghargai dan juga ayo memakai bahasa isyarat. Jadi biar bahasa isyarat ini bukan bahasa yang digunakan komunikasi untuk teman tuli saja, tapi untuk semua orang. Jadi ketika konser nih ya, gak denger nih teriak-teriak atau lagi kampanye kemarin, tapi gerakannya dum-dumnya gitu. Betul.
Misal ketika konser gak harus temen tuli. Misal kita berdua sama-sama Ya. bisa bahasa isyarat. Terus kita ada di jarak yang jauh. Terus gimana cara kita komunikasi tanpa perlu teriak-teriak? Ya pakai bahasa isyarat. Itu menurutku ada banyak kegunaan dari bahasa isyarat sih, apalagi karena saya banyak ngomong ya. Nah. Bisa dibilang, dan pekerjaan saya setiap hari itu juga mostly public speaking, sering banget ngomong. Nah, menyeimbangkan itu semua adalah dengan bahasa isyarat. Jadi untuk istirahat tapi tetap bisa komunikasi dengan bahasa isyarat biasanya. Ya, mau ngomong-ngomong tentang public speaking nih Kak. Iya. Public speaking adalah salah satu skill yang sangat diperlukan. Betul. Pasti kan. Nah, ada tips and trick nggak? Atau ada skill yang harus kita pelajari untuk belajar public speaking? Oke, kalau saya sih belajar public speaking otodidak ya. Ya. Jadi public speaking itu bukan bagaimana atau bukan seberapa enak suara kita ketika didengar. Tapi public speaking itu adalah bagaimana cara kita memikat perhatian orang dari cara kita berbicara. Bagaimana cara kita berbicara untuk bisa persuade orang lain. Bagaimana cara kita berbicara untuk informasi yang akan kita sampaikan itu tersampaikan. Nah, tipsnya itu adalah pasti ngomongnya sambil senyum. Iya. Jadi ketika kita ngomongnya sambil senyum, orang akan memperhatikan apa yang mau kita bicarakan, apa yang mau kita sampaikan. Iya. Sehingga itu poin penting dari public speaking adalah ketika informasi yang akan disampaikan itu tersampaikan dengan sangat baik. Ketika kita sudah tahu nih mau apa yang disampaikan, atau kita sudah tahu kita mau ngomongin apa, tapi deg-degannya itu tinggi banget, Iya. groginya banget ya. Biasanya tuh deg-degannya terus lupa gitu. Nah, jadinya ngeblank. Nah, itu yang perlu disiapkan biasanya adalah pemanasan sebelum public speaking. Itu melakukan pemanasan terlebih dahulu. Kalau mempersiapkan materi sebelum akhirnya disampaikan di depan umum. Karena kan public speaking dari artinya aja berbicara di depan banyak orang. Iya. Nah, itu sih yang penting, informasi yang kita sampaikan itu tersampaikan, itu percaya diri terlebih dahulu. Itu modal utama lah Iya, public benar speaking, sekali. percaya diri. Wah, dengar-dengar ini mau lanjut master ini ya, master degree. Iya, Niatnya. tapi ini masih lanjut lagi kuliah S1 dulu. Setelah kan abis lulus D3 Public Relations di Vokasi UB. Ya. Terus ini lanjut S1 di London School of Public Relations. Wow, London School Iya, di Bali. di Bali. Iya, kan itu That's base-nya di amazing. Thank you so much. Terus emang rencananya pengen lanjut master degree di luar negeri. Sambil sekarang juga les bahasa Inggris untuk persiapan IELTS atau Ya, untuk IELTS. beberapa tahun lagi LPDP. Amin. Amin, pasti bisa. Terima kasih. Pasti. Karena harus tetap dreamer, as a dreamer. Yes. Ya Kak ya. Karena Sepakat. kawan-kawan, dreamers itu sangat diperlukan. Wifi ada, mungkin karena suatu saat dulu pada zaman dahulu ada orang mengira bahwasanya internet tanpa kabel itu tidak mungkin. Tapi ada satu orang, dia bermimpi bahwasanya aku ingin membuat hal itu, dan hal itu terjadi, dan sekarang kita menggunakan internet pakai wifi. Wi-Fi. Oke. Itulah kenapa kita perlu dreamers. Termasuk kakak punya impian besar dan itu Betul. harus dijalankan. Dunia ini kan juga terbentuk hari ini dipengaruhi oleh banyak ribuan dreamers yang sudah Iya. membentuk dunia ini sampai hari ini kan. Betul sekali. Gitu ya. Dan ini sih nambahin juga mengenai perkembangan diri dan juga yang public speaking itu tadi. Public speaking itu tidak, nambahin dikit ya, tidak bagaimana kita berbicara tapi bagaimana kita juga mendengarkan. Gitu. Ketika kita mendengarkan, menyimak informasi, tidak memotong pembicaraan, itu juga masuk di etika public speaking. Jadi kita bisa akhirnya menghargai ketika kita berbicara, itu dihargain sama yang kita ajak bicara, lawan bicara. Wah, hari ini saya terinspirasi banget sama Kakang, ya ampun, keren sekali. Nah, Kang, ada pesan dan kesan nggak untuk para vokasioner atau dari vokasi? Pesan dan kesan, ini sih kesan untuk
selama saya berkuliah di vokasi banyak sekali hal-hal yang saya ambil meskipun saya salah satu mahasiswa online karena cuma 1 semester kuliah di vokasi dan setelah itu lanjut online di rumah karena COVID-19. Kesannya adalah karena banyak praktek yang kita lakukan daripada teori itu yang membuat perkembangan kita secara praktis itu semakin meningkat. Apalagi khususnya apa yang kita geluti saat ini masing-masing di jurusan TI, desain grafis. Kamu desain grafis kan? Iya, Itu pasti desain banyak grafis. prakteknya. Aduh, Ya kan? Terus begitu pun juga dulu public relation kita banyak prakteknya, baik itu dari cara kita berbicara dan juga bagaimana cara kita berpakaian. Itu Oke. juga banyak prakteknya. Itu yang membuat saya belajar dari hari ke hari untuk menjadi public relation yang baik itu seperti apa. Dan saya yakin karena vokasi ini yang bisa membuat saya belajar untuk bagaimana untuk bisa ngomong di depan umum dengan baik, Iya. ngelihat teman-teman satu kelas punya ambisi yang sama untuk jadi public relations, Nah, gimana sih itu, belajarnya gimana? Karena kan semuanya juga pintar ngomong ya, itu yang Iya. bikin aku bikin aku ngerasa semangat untuk terus belajar karena aku percaya lingkungan itu menentukan bagaimana kita nanti akan bertumbuh. Bener banget, setuju sekali. Aku percaya ini sih kata-kata kita hari ini dibentuk oleh beberapa tahun lingkungan kita tahun lalu, beberapa tahun terakhir, dan kita yang akan datang dipengaruhi oleh lingkungan kita hari ini. Jadi surround yourself with a good people, cause you are a good people. Dan pesannya mungkin sama tadi kita bahas mengenai dreams. Don't forget about your past. Karena pastinya apa yang sudah kalian perjuangkan di masa lalu itu bayarannya pasti akan setimpal dengan apa yang akan kita achieve nanti. Keep dreaming, be a dreamers, don't stop to dream. Itu aja Don't sih. stop dreaming. That's Vocationer. the point. Vocationer. Wah, terima kasih kakak udah dateng, Kang. Ya ampun, keren vokasi. Terima kasih. Vokasi gimana sih? Vokasi Vokasi. itu bahasa isyaratnya. Gimana? Kok lupa ya? Gak Vokasi. apa-apa. Vokasi. Oh, Gitu. ini Kalau gini I love- UB. Oh, aku kira gini tuh I love you. I love you gini. Oh ya. Gitu. Oh, nah, terima kasih ya kakak. Terima kasih kembali Tasya. Terima kasih sudah mengundang. Thanks for having me. Vokasi in Podcast. It's really great to be back. Ngerasa balik lagi ke rumah. Oh, keren sekali. Baik, terima kasih oleh sekian. Terima kasih telah menonton Vokasi in Podcast dan sampai berjumpa di episode selanjutnya. Bye bye semua kawan-kawan. Bye bye.